seisi rumah kami besar hati untuk terus memuji menyembahmu. Namanya kerja malam. Ya udah, akhirnya di situ saya kerasa banget ya menerima Roh Kudus itu. Waktu saya keluar dari baptisan, saya ngerasa banget seperti ada selaput gitu ya dibukakan dari mata saya, seperti saya menerima sesuatu yang baru gitu. Waktu saya menerima susuk dari dukun-dukun itu juga sama, sesuatu kayak ada yang berubah dalam diri saya jadi pede, saya jadi kasar, saya jadi berani sama orang gitu ya, berani ngerayu laki-laki, berani berantem gitu. Saat saya menerima baptisan, itu juga sebaliknya, saya seperti ada yang keluar dari tubuh saya menerima kayak cahaya gitu, bukan lebay ya, ini memang bener yang saya rasain gitu. Jadi saya seperti orang yang bangun dari tidur gitu Bang. Jadi, kemana saya selama ini gitu, seakan-akan aku hidup tapi dinaikin sesuatu yang jahat yang aku nggak tahu, yang di luar kendali saya gitu. Sampai di sini saya, tapi nggak gampang ya, dari pertobatan itu perjuangan untuk mengikut Tuhan itu nggak gampang. Bahkan teman-teman saya, maaf ya, nggak cowok nggak cewek, banyak yang kembali karena nggak kuat dengan penderitaan itu. Nggak gampang. Untuk menjadi Kristen sampai hari ini, itu perjuangan saya sangat berat. Saya menghadapi setan seorang diri, keluarga saya nggak ada yang mendukung saya. Jadi benar-benar saya bergantung sama Tuhan. Bahkan jujur, saya itu sering mau lari dari Tuhan juga sebenarnya. Cuman Tuhan tangkap saya dengan caranya gitu. Salah satu caranya yang unik itu, saya lagi udah nggak mau ke gereja beberapa lama karena merasa kayak, Tuhan ada nggak sih gitu ya. Wajar lah, manusiawi gitu kan, kok saya dibiarin menderita kayak gini gitu kan. Akhirnya saya lagi jalan ke pasar nih, saya ngelihat ada orang jual pin yang untuk di baju itu. Tuhan Yesus itu ngambil dombanya mau jatuh di jurang itu kan. Saya ngelihat itu, kok Roh Kudus ngomong ya di dalam hati saya, Laura, itu tuh kamu, kayak kamu bandel banget, nggak mau diem di kaki aku, kamu maunya lari, mau kejerumus lagi, mau masuk lagi ke jurang. Kalau kamu keluar dari saya, kamu akan jatuh lebih dalam gitu. Seakan-akan tuh Tuhan ngomong gitu. Akhirnya ya udah, saya datang ke gereja, tapi saya itu ngerasa kayak apa ya, diem gitu, ngerasa bersalah gitu ya. Kalau dulu sebelum saya percaya Tuhan, kalau saya mau bikin dosa nih, bikin aja, kayak biasa aja gitu. Tapi setelah saya kenal Tuhan Yesus itu beda. Kalau saya bikin dosa, kayak ada yang latih, kayak ada yang liatin, kayak ada, kamu kok bikin dosa sih gitu. Kenapa kamu lupa sama janji kamu? Pokoknya kayak ada seseorang yang nyata gitu. Di situ kok beda banget gitu ya. Terus kalau saya udah hidup baru nih ya, saya bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi saya nggak bisa hidup di dalam dosa gitu. Maksudnya nggak bisa lama-lama lah. Saya sadar lagi. Terus kayak hati tuh kayak nggak tenang gitu. Kalau dulu kan bikin dosa bikin aja, dan pikir masih muda ngapain tobat gitu. Tobatnya ntar aja deh kalau udah tua, kayak gitu-gitu kan kata-kata teman-teman saya gitu, komunitas saya yang dulu gitu kan. Cuman sekarang saat saya bertobat itu masih muda loh Bang. Masih umur 21. Bayangkan, saya masih cantik banget. Tapi saya ambil keputusan saya mau ikut Tuhan. Meskipun keputusan itu kayak sok-sokan ya. Padahal saya butuh uang banyak di kota besar itu kan. Tapi saya harus berani, meskipun jatuh bangun, jujur masih jatuh bangun karena masih di situ. Karena itu 2009 saya putuskan untuk meninggalkan kota itu, pulang ke Kalimantan dan ke Jakarta. Disinilah saya mulai berubah, meskipun secara emosional belum nggak semudah itu, karena saya kan narkoba 11 tahun. Dari kecil, dari usia 13 tahun saya lari dari rumah. Artinya saya nggak punya pendidikan keluarga. Jadi apa ya, karakter saya jelek, bahasa saya jelek karena saya anak jalanan tapi tidak di jalanan. Maksudnya karena keluar dari rumah saya sebutnya anak jalanan, tapi kan tempat saya mewah gitu ya, komunitas saya mewah, tapi tetap aja ya, karena tidak terdidik kan, tidak terdidik seperti anak-anak lain yang punya orang tua lengkap, punya saudara lengkap. Sedangkan background saya, keluarga saya kacau balau, seperti mungkin kesaksian saya yang kalian tahu nih ya. Saya dilecehkan dengan abang saya sendiri di saat saya usia 12 atau 13 itu ya. Saya lahir 85, saat itu 98. Kayaknya 12 tahun jalan lah. Itu sangat menyakitkan saya. Dan saya nggak ngerti kenapa saudara saya melakukan itu.
Di rumah juga dengan kakak saya yang perempuan, adik saya, itu kita bertengkar terus. Jadi seperti rumah itu seperti neraka. Ibu saya sering pukul saya, papa saya nggak pernah punya waktu untuk saya. Jadi keluarga seperti ini, dulu saya bilang gini, Tuhan, kenapa saya ada di keluarga seperti ini? Kalau Tuhan itu baik, kenapa kasih kehidupan saya yang sejahat ini gitu kan? Kenapa kalau saya lihat orang-orang lain itu, saya bandingkan hidup saya dengan orang lain, kok enak sih punya papa yang peluk anaknya, punya papa anaknya diajarin gitu ya, pelajaran apa ada duduk bersama anaknya. Papaku kemana gitu? Bertahun-tahun saya nyalahin Tuhan, bertahun-tahun saya marah. Tapi satu hari ketika saya udah kenal Yesus, Roh Kudus bilang, kalau kamu percaya Tuhan Yesus itu baik, maha baik gitu ya, kamu emang percaya kalau setan bilang kayak gitu? Saya pikir lagi, iya ya, tapi kenapa Tuhan izinkan terjadi gitu kan? Terus saya bilang, kalau kalau kamu dihancurkan dari masa kanak-kanakmu gitu ya, berarti Tuhan itu mau pakai kamu. Nggak semua orang dapat penderitaan seperti ini, berarti kamu kuat gitu. Kamu itu spesial untuk kerajaan Allah. Makanya kamu itu dihancurin dari kecil karena iblis tahu kamu spesial untuk kerajaan Allah gitu. Itu dalam renungan saya, tapi nggak tahu lah ya. Bukannya sok pede, tapi memang iman itu memang harus pede gitu kan. Kalau iblis hancurin saya dari kecil, berarti dia tahu saya mau dipakai Tuhan gitu. Meskipun jujur ya, saya juga bergumul loh kalau bersaksi, Bang. Abang bayangin saya punya anak-anak, bener nggak? Betul. Saya punya anak. Kalau satu hari rekaman ini dilihat mereka gitu kan, itu apa yang dipertaruhkan adalah harga diri mereka. Mungkin mereka akan dibully, bener nggak? Tapi saya mencoba untuk berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jamah hati anak-anak saya, berikan hati yang mulia untuk anak-anak saya. Dan saya bersyukur meskipun anak saya yang pertama belum menjadi Kristen, tetapi dia mendukung saya. Dia tidak maksudnya tidak melawan gitu, bukan karena saya ibunya, tapi memang karena anak itu ya mungkin karena jawaban doa saya juga ya. Maaf saya potong, berdoa Kak. minta sama Tuhan hati yang baik. Maaf, ini saya potong. Berarti anak kakak yang pertama itu masih di agama sebelah? Masih di agama sebelah anak kakak yang pertama? Iya, iya. Oke. Lanjut Kan silakan, Kak. saya belum sempat. Ya, jadi kedepannya nggak apa-apa sih, maksudnya kan cinta kepada Tuhan Yesus harus lebih besar daripada cinta ke suami, Betul. ke anak-anak, bahkan ke diri saya sendiri juga. Jadi saya berpikir begini, kalau Tuhan lihat saya korbankan harga diri saya sebagai manusia, bukan berarti nggak ada musuh saya, nggak ada orang yang benci sama saya, bener nggak? Kalau aib saya buka begini kan, mereka pasti membuli saya sepuas mereka. Seperti itulah pikiran iblis yang ingin menghancurkan kesaksian saya. Tapi saya bilang saya harus berani beritakan Tuhan itu baik dalam hidup saya, karena saya juga ingin memberitahu mereka yang terbelenggu sama iblis ini. Seperti saya dulu kan gini, kalau mau bertobat, aduh kerja apa ya gitu kan, masih kecil kerja begini dari kecil, sekolah nggak ada, pendidikan nggak ada, mau jadi pembantu aja nggak bisa masak, apalagi nyapu. Waktu kecil kan saya di rumah itu punya kakak perempuan, jadi dia semua yang ngerjain, saya cuman bagiannya cari buah-buahan, mancing ikut abang saya, karena kan saudara saya laki-laki lebih banyak gitu kan. Saya punya kakak perempuan semua, jadi apa-apa dia yang kerjain, saya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi saya pikir, aduh mau kerja apa? Ini ketakutan-ketakutan yang iblis kasih gitu. Pertama kerja 11 hari saya di PHK karena nggak bisa. Tapi saya nekat terus, saya latih terus, saya datang melamar kerja. 3 bulan udah bisa, saya pindah karena mental saya jelek kan. Begitu terus cara kerja saya. Tapi Tuhan nggak pernah ninggalin saya. Terus saya masuk ke komunitas-komunitas, lama. Akhirnya saya bertekad untuk pindah ke Jakarta sini, Bang. Akhirnya saya dapat beasiswa, saya kuliah. Dari kuliah itulah saya mulai dapat pekerjaan yang bagus. Tapi sebelum saya kerja, saya masuk rehabilitasi sih. 2 kali. 2 kali rehab. Ya. Oke. Kak, aku mau tanya dulu ya. Tapi aku mau sampaikan dulu sedikit, Kak. Kakak mau tahu nggak bukti kalau kesaksian Kristen itu, kesaksian pengikut Kristus, orang yang mengenal Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Kenapa, Kak? Buktinya, di saat murtadin bersaksi, di situ juga jin iblis di bawah kejang-kejang. Ya, itu. Saya mau sampaikan itu dulu. Itulah kebenaran di dalam iman Kristen. Banyak orang yang tidak akan menerima Tuhan Yesus
Itu yang pertama. Dan yang kedua Kak, masalah Kakak dibenci. Markus 13 ayat yang ke-13, kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahnya, ia akan diselamatkan. Tidak masalah kita dibenci orang. Yang mau saya tanya dengan Kakak, apa perbedaan mendasar, perbedaan yang paling mendasar Kakak alami ketika Kakak dulu masih di agama Islam dan sekarang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Perbedaannya yaitu tadi yang pertama ya, ada beberapa sih. Yang pertama tadi yang antara ada dan nggak ada itu. Yang kedua itu saya merasa tenang. Saya merasakan ada damai sejahtera yang seperti saya nerima uang banyak, emas yang banyak, tapi nggak ada semua itu gitu. Maksudnya lebih dari sukacita itu gitu. Saya menjadi tenang, saya menjadi orang yang lepas dari semua beban saya yang selama ini saya juga nggak tahu beban apa gitu ya. Mungkin dendam, sakit hati, masa lalu keluarga seperti ini gitu. Tapi setelah saya berdoa mengampuni mereka, saya lega. Meskipun nggak berhenti sampai situ ya. Ketika mengampuni itu kan besoknya gitu kan iblis selalu serang lagi, bener nggak? Tapi saya 1000 kali dibisikin iblis, saya harus 1000 kali juga berdoa. Jadi itulah kekuatan saya setiap hari. Jadi ada kekuatan Bang. Jadi kalau dulu saya balik yang pertama ya. Kalau yang pertama kan saya bikin dosa aja gitu. Setelah itu saya percaya Yesus, bikin dosa seperti ada yang menyadarkan saya, kamu salah loh, nggak boleh kayak gitu, harus belajar seperti itu. Yang kedua seperti ini. Dan yang ketiga itu saya sering mengalami mimpi supranatural seperti ketemu Tuhan, kalau lagi putus asa banget seperti itu. Dan selebihnya saat saya membaca kitab suci, itu benar-benar saya seperti masuk ke dalam kitab suci, tenggelam. Jadi benar-benar kitab suci yang saya baca itu, Injil ini, benar-benar saya ngerasa berkuasa banget. Kalau saya baca, saya benar-benar nge-apply, saya benar-benar kayak masuk ke dalam sesuatu yang sejarah itu, saya benar-benar masuk ke sana. Senang banget, karena saya cinta banget. Karena dari kecil, saya merindukan kitab suci seperti ini. Maaf ya, waktu kecil yang dulu, kepercayaan saya yang dulu, saya baca, saya nggak ngerti karena bukan bahasa saya. So, 7 tahun hati saya memberontak. Saya ini orang Indonesia, bahasa Indonesia kenapa nggak ciptain sesuatu yang pakai bahasa Indonesia kayak gitu kan? Makanya dari kecil saya nggak pernah bisa bahasa asing itu. Ketika saya bertemu Injil pertama kali, wow, hati saya senang banget. Saya berteriak di situ, ini kitab suci yang saya cari, bahasa Indonesia dan mudah dimengerti gitu. Makanya saya selalu baca selesai. Dan sekarang saya ngajak suami sekarang. Saya ngajak suami, ayo bareng-bareng baca firman Tuhan. Karena suami saya dari kecil nih Kristen, tapi nggak pernah baca firman Tuhan. Walaupun orang tuanya majelis ya. Jadi saya ajak, ayo bareng. Jadi sekarang seperti itu. Jadi kitabnya juga lain, kuasanya lain ya. Itu sih yang saya rasakan. Terserah kalau mereka tidak merasakan itu, terserah. Ini kan kesaksian saya. Saya merasakan bahwa ketika saya baca kitab suci Injil itu benar-benar berkuasa. Dan kalau saya sedih nih, stres banget. Saya ini kan bekas kecanduan ya. Kecanduan narkoba. Pernah waktu itu ada pendeta ngelihat saya, kamu minum obat-obatan? Iya Pak, ini obat psikiater karena saya baru berhenti narkoba gini. Kamu kalau percaya Tuhan Yesus, buang, kamu berdoa. Kamu percaya Tuhan Yesus berkuasa? Saya diem aja. Akhirnya, oke lah, belajar beriman ya kan. Iman itu memang dikasih sama Bapa di sorga, tapi kan kita harus latih juga kan. Saya latih iman saya berdoa. Itu udah mulai gemeter. Waktu nggak minum obat lagi, udah mulai panas dingin. Tapi saya berdoa. Akhirnya sembuh ya lama-lama, tapi nggak langsung sembuh ya. Jangan lihat saya sekarang bisa ngomong dengan lancar begini, itu prosesnya panjang banget dan butuh kesetiaan. Jadi walaupun jatuh bangun nih, orang-orang Kristen ya, mungkin ada yang nonton, kalau baru jatuh bangun, baru percaya Tuhan Yesus, jatuh bangun, jangan merasa tertuduh, bangkit lagi, kejar lagi Tuhan Yesusnya gitu. Jangan mundur terus lari, ngerasa bersalah, no, itu dari iblis. Saya pernah ngerasain itu, saya bangkit, pede aja, kejar Tuhan terus. Pernah saya ngerasa kayak, kok ibadah kayak nggak ada hadirat Tuhan gitu. Mulai tuh seperti itu. Saya pernah ngerasain. Tapi ingat pesan pendeta yang dulu, iman itu harus pede. Seperti kita punya bapak nih misalnya ya. Ini keluarga yang bener lah, nggak seperti keluarga saya. Kalau seorang bapak kan pasti sayang sama anaknya. Sebandel-bandelnya anaknya, kalau anaknya datang nakal gitu kan, bapaknya udah kesel, udah ngambek. Tapi anaknya kalau datang pegang tangannya gitu kan, bajunya ditarik-tarik, pasti bapak itu kan terharu, bener nggak?
Kalau anaknya modelnya begini manja gitu, walaupun bikin salah. Seperti itu juga kita ke Tuhan. Kita ini bikin salah, pastilah namanya manusia kan, jatuh bangun itu wajar. Tapi kalau kita mau datang sama Tuhan, nggak mungkin sih Tuhan yang maha baik nggak terharu, bener nggak? Itu sih yang saya dapetin adalah penerimaan Bapak itu. Bapak mengasihi saya seperti anaknya, saya ngerasa kasih Bapak. Jadi siapapun yang menyakiti saya nih, yang nonton ini, yang kalian ngata-ngatain saya dari tadi, nggak apa-apa, saya nggak sakit hati. Kalian mau ngatain saya apa, saya ikhlas, terima kasih. Saya berdoa buat kalian semua, Tuhan Yesus memberkati. Saya nggak sakit hati, nggak bakalan sakit hati ya. Saya maklum. Silahkan Bang kalau ada pertanyaan lagi. Oke, ya jadi itu kayak kalau masalah mereka dibawa menghina kakak itu enggak masalah, kakak saya bilang tadi jin iblis itu lagi pada kepanasan mendengarkan kesaksian itu biasa kayak itu. Nah, saya juga mau sampaikan Kak, itulah hebatnya Tuhan Yesus, itulah mujizat Tuhan Yesus. Kita itu akan percaya dengan Tuhan yang mampu bermujizat. Karena apa? Yang pertama, tujuan kita beragama supaya hidup kita lebih baik. Buat apa kita beragama kalau kerjaan kita menghujat agama lain? Buat apa kita beragama kalau kerjaan kita memfitnah orang lain? Nah, saya sangat tertarik dengan kesaksian kakak itu. Kenapa ya? Kakak ini mantan pecandu narkoboy. Dan saya juga sama. Kita sama-sama sampah dulu. Tapi sekarang Tuhan Yesus pakai kita berdua. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu Tuhan Yesus pakai sampah masyarakat seperti kita ini untuk menjadi puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu luar biasa ya. Itu luar biasanya Tuhan Yesus ya teman-temannya. Itu mujizat Tuhan Yesus yang benar-benar nyata, yang benar-benar bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin ya, kakak tadi cerita kalau anaknya sekarang masih di iman sebelah. Saya yakin suatu saat anak kakak akan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kisah para Rasul jelas menyatakan itu. Satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Kak, aku mau tanya lagi dengan kakak ya. Sekarang orang tua itu masih beragama sebelah. Dan gimana sikap mereka sama kakak? Papa dan semua saudara saya masih. Dan saya merasa gagal sih untuk membawa mereka. Tapi saya sempat bawa bapak saya pergi ke gereja. Dia sendiri sih yang mau ikut. Meskipun sampai hari ini dia tetap di agamanya gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting saya sudah bawa dia duduk dengerin firman ya. Bagaimana gereja menyambut dia datang dengan hangat. Itu kan satu perlakuan bahwa dia pasti akan di dalam hatinya pasti percaya dong. Oh, orang Kristen sopan-sopan ya, baik kayak gitu. Sifat mereka ke saya itu biasa aja sih. Cuman kalau adik saya bilang gini, Kak, kalau ke rumah, kalau ada yang nanya, tolong jangan bilang Kristen ya, bilang Islam aja. Ya saya nggak mau lah, tapi saya nggak mau berantem juga, saya diem aja. Kalau papa awal-awal, dia bilang nggak apa-apa lah, yang penting hidup kamu enak gitu kan. Tapi pas sudah lama-lama, saya diuji, ekonomi saya turun, papa mulai marah. Dan saya ingin dibunuh sih sama papa waktu itu. Cuman saya ditolongin justru sama abang saya yang mau melecehkan saya. Dia tiba-tiba datang, tahu saya pulang, setelah 11 tahun itu kan saya pulang. Ya, ternyata dia nggak tahu dari mana dia dengar saya pulang, dia pulang juga. Tapi kan saya udah gede, saya udah besar, saya nggak takut lagi kalau dia macam-macam saya bisa ngelawan. Bukan seperti Laura yang masih umur 13 tahun lalu, sekarang sudah 24 tahun saya bisa ngelawan dong, saya udah besar sekarang gitu kan, saya nggak takut dia datang, ya udah. Tapi ternyata dia justru membela saya, justru dipakai Tuhan untuk membela saya waktu papa saya mau pukul saya. Ya. Nah jadi aku mau ini lagi ya teman-teman. Kadang-kadang tuh kalau dengar kesaksian Murtadin itu merinding ya. Merinding itu maksudnya luar biasa ya, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Kak, yang aku mau tanyakan sama kakak ya. Jadi kakak menerima Tuhan Yesus sekarang sudah berapa tahun totalnya? Sampai detik ini berapa tahun ya? 13 tahun. Saya 2007, sekarang 2025. Berapa itu? 2007. Berarti kurang lebih 15 tahun lebih lah ya. 15 tahun lebih ya. Menerima Tuhan Yesus. Kak, banyak orang yang suka memfitnah. Katanya masuk Kristen itu enak. Masuk Kristen itu dibayar. Kakak pernah merasakan itu? Banyak. Dibayar pakai Indomie, malah katanya kamu murah kali. Coba, silakan. Bang, nggak usah heran. Ingat nggak waktu Yesus mati, katanya dia kebangkitannya mayatnya dicuri, ingat kan? Jadi nggak usah heran kalau mereka terus-terusan sampai hari ini memfitnah
kita juga anak-anak Tuhan. Kan seperti kata abang tadi, kita akan dibenci karena nama Tuhan Yesus kan. Udah Betul. biasa itu. Jadi waktu apa tadi sampai ngeblank aku. Jadi biarin aja mereka memfitnah seperti itu. Soal bantuan ya maksudnya ya. Oke, sekarang saya jelasin. Yang saya rasain dari awal percaya Tuhan justru rugi ya, jujur. Ruginya apa? Orang kalau bertobat duitnya habis nggak? Saya dari dunia malam loh. Saya dari pekerjaan PSK kelas 1, uangnya banyak, tinggalnya di hotel, tinggalnya di apartemen, tinggalnya di tempat-tempat mewah. Saya tinggalin loh semuanya untuk jalan Tuhan. Masih mau ngomong kayak gitu, tega banget. Sekarang saya tanya, kalau saya pindah numpang di gereja setempat gitu ya, karena saya nggak ada tempat tinggal dong. Kalau saya tinggalin dunia saya kan saya nggak punya penghasilan. Saya numpang nih di gereja karena saya ingin belajar tentang Tuhan gitu. Terus dikasih makan nih, pagi siang sore dikasih makan, terus disuruh kerja gitu kan. Itu pendidikan atau pemberian cuma-cuma. Nah, itu yang saya alami adalah mereka mendidik saya. Kalaupun mereka cuma ngasih nih 100.000 untuk beli sampo, sabun, itu wajar ya, karena saudara keluarga kita juga yang baik lah, nggak seperti keluarga saya. Kalau keluarga orang lain yang baik, kalau adiknya susah 100-200 ribu itu ngasih, wajar lah, ya kan? Itu untuk kamu beli sampo ini itu. Nanti kan misalnya saya punya uang atau apa, saya juga bisa memberkati orang-orang yang miskin. Jadi mereka tuh sedang melatih kita bagaimana cara memberkati. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu ya. Kalau untuk mendapatkan bantuan ini itu tergantung kamu. Kamu maunya kita ini mau ikut Yesus, masuk Kristen dari Islam ini, dari agama lain ini, mau cari uang atau cari keselamatan. Balik lagi ke kita masing-masing aja. Jadi kalau ada fitnahan seperti itu, kalau ada orang lempar sampah ke kita bang, nggak usah diambil sampahnya, biarin aja, biar kembali ke orangnya. Jadi ya intinya kembali ke kemurnian diri ya. Kalau saya sih jujur awal-awal saya rugi kalau secara materi, tapi kalau secara keselamatan saya untung banget. Bahkan nih doain saya ya, kalau saya kaya raya, saya ingin memberkati banyak orang-orang yang susah. Dan saya tuh ingin cita-citanya apa? Saya ingin buka satu ruko atau rumah gitu untuk perempuan-perempuan yang terbuang, untuk perempuan-perempuan yang teraniaya seperti saya. Saya ingin mendidik mereka supaya punya harga diri, supaya nggak direndahin sama laki-laki atau sama suaminya bahkan. Bahkan saat ini nih, kalau punya suami maaf ya, ini juga kejadian sama saya. Waktu suami saya belum bertobat, nafkahi itu kayak saya punya hutang. Diungkit-ungkit terus, sakit loh. Makanya sekarang saya juga kerja jadi wanita karir. Untung dari mana masuk Kristen, untung. Fitnahan itu enak banget kalau ngomong, emang jalani dulu. Sakit loh dibilang begitu. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Terserah mau ngomong apa, yang penting aku cinta Tuhan Yesus. Aku percaya kok. Saya sangat-sangat percaya. Semua itu pasti indah pada waktunya. Orang pasti diberkati kalau benar cari cinta Tuhan dulu, bukan cari uang ya. Kalau masuk Kristen untuk mencari uang, saya percaya pasti sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun pasti balik lagi bang dia. Nggak akan kuat jadi orang Kristen. Ya, dan jadi orang Kristen itu nggak enak, memang harus pikul salib. Nggak ada jadi orang Kristen itu enak ya. Orang kalau bilang jadi Kristen itu enak, nggak ada, itu salah sekali ya teman-teman ya. Gitu. Yang enak itu sebenarnya kalau kita berpindah iman ke sebelah, kita bebas buka komal, bahas iman orang banyak masuk ke kita. Nah itu enak gitu. Nah kalau kayak kita ini bahas iman orang, bahaya, ujung-ujungnya nanti bisa tahu lah teman-teman ya. Itu kalau cuman motif kita adalah uang. Tapi motif kita di sini adalah apa? Keselamatan. Seperti cerita Kak Laura tadi ya teman-teman ya. Dengan pekerjaan dia yang dulu. Kita sama-sama tahu lah berapa penghasilannya. Hidup kalau kata orang udah pasti enak aja, mau makan apapun pasti ada. Ya kan? Tapi dia tinggalkan semua itu untuk apa? Untuk menerima Tuhan Yesus, untuk menerima keselamatan, untuk menerima pertobatan. Itu berarti kalau orang tidak salah memilih Tuhan, seperti yang saya sampaikan di awal. Amin. Tujuan kita beragama, tujuan kita mempunyai Tuhan, itu membuat hidup kita lebih baik. Nah terbukti sekarang, dengan semua masa lalu Kak Laura enggak usah malu dengan semua masa lalu Kak Laura ya. Itu kalau ada yang menjatuhkan dengan masa lalunya, nggak usah malu. Saya juga dulu penipu online Kak, di tahun 2020 saya diposting, tapi saya tidak pernah malu untuk itu. Gitu.
nggak perlu kita malu dengan masa lalu. Yang terpenting sekarang kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang silakan kalau ada yang kakak mau sampaikan untuk teman-teman yang di bawah, apa yang mau kakak sampaikan kepada mereka, silakan. Kalau saya sih, kenapa iman saya kuat sama Tuhan? Saya sangat-sangat percaya banyak yang mendoakan saya. Banyak yang mendoakan saya, satu. Terus yang kedua, memang iman itu pemberian Bapa di sorga, bukan karena saya baik, saya cantik, bukan karena saya apa. Kalau dulu saya minta maaf ya. Dulu saya pernah berpikir gini Bang, pertama kali jadi orang Kristen. Iyalah Tuhan pilih saya karena saya cantik, makanya Tuhan pilih saya. Itu sombong banget ya. Sorry bercanda sebentar ya, biar nggak terlalu kaku. Begitu. Tapi lama-lama kakak rohani saya pernah bilang, kamu jangan sok cantik dong, kamu nggak tahu malaikat Tuhan Yesus lebih cantik dari kamu gitu kan. Saya bilang gitu. Terus kenapa aku punya perasaan kayak gini Kak? Ya nggak apa-apa, namanya air kan air hitam. Kamu tuh seperti pribadinya, hatinya air yang hitam. Itu harus diisi terus sama Roh Kudus. Nanti semuanya baru putih kayak gitu. Pikiran-pikiran seperti itu segera buang supaya digantikan dengan pikiran yang baru. Jadi saat dari hitam ke putihnya Tuhan ya, ke cahaya Tuhan itu nggak gampang. Pasti ada perubahan yang disebut metanoia itu kan. Itu nggak gampang. Memang kalau ngajarin enak dari berubah, bertobat, metanoia gitu, berubah dari arah ini ke sono gitu kan. Tapi perjalanannya kita yang mengalami seumur hidup, apalagi kalau sendirian seperti saya, itu berat, sakit. Bahkan maaf, pernah saya ngerasain yang namanya kelaparan, hutang di warung, itu pernah saya alami semuanya. Tapi saya nggak pernah ya marah sama Tuhan pernah juga sih. Maksudnya nggak pernah nyerah gitu ya. Pernah diangkat anak sama orang, nggak dikasih uang berbulan-bulan. Maaf nih sebagai perempuan saya juga punya bulanan. Itu nggak kebeli. Sampai saya potong handuk untuk saya gunakan itu. Tapi itu semua saya jalani. Saya nggak marah sama Tuhan. Saya bilang mungkin ini bagian dari proses, saya harus kuat. Mungkin Tuhan membutuhkan pembuktian cinta saya gitu ya. Makan nggak makan saya ikut Tuhan aja. Sampai pernah saya sakit, nggak punya duit, di rumah sakit kena DBD, saya nggak punya uang sama sekali, BPJS belum ngurus waktu itu, tapi saya cuma berdoa. Waktu itu kayak saya mau mati ya, nggak kuat banget, menggigil sampai pingsan. Saya belajar dari raja siapa itu yang dikatakan mau mati itu kan dia ngadep ke tembok itu. Saya ngadep ke tembok, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, tolong jangan cabut nyawa saya. Dosa saya masih banyak, saya belum bersaksi bagaimana Tuhan baik di hidup saya. Saya belum belajar, saya belum pintar belajar ngomong. Hidup saya masih banyak kepahitan. Memang kepahitan dari keluarga saya udah ampuni, tapi di perjalanan hidup saya kan banyak juga orang yang menyakiti saya. So pikirkan ya, dari umur 13 tahun sampai detik itu, saya kan kemana-mana itu. Itu kan kalau ketemu orang yang bukan keluarga, itu pasti otomatis yang nyakitin pasti ada. Bahkan misalnya 10, 7 orang itu pasti nyakitin, yang 3 mungkin baik, begitu kan. Jadi luka saya itu banyak banget Bang, karena saya selalu berpindah tempat kan. Di situ saya berdoa sama Tuhan, tolong jangan cabut nyawa saya dulu, karena saya sadar saya pasti masih belum selamat banget ini. Karena memang saya percaya ketika menerima Tuhan sebagai juru selamat, saya pasti masuk surga, saya percaya itu. Tapi kan saya belum kasih apa-apa buat Tuhan gitu loh. Maksudnya saya belum balas budi sama Tuhan lah. Maksudnya Tuhan sudah memberikan hidupnya, sudah mati untuk saya, menebus saya, bener kan? Saya belum ngasih apa-apa ke Tuhan. Kalau saya mati hari itu, buat apa? Nggak ada gunanya saya di dunia orang mati. Di dunia orang mati saya nggak bisa bersaksi gitu. Saya ngerayu Tuhan begitulah supaya saya hidup. Saya juga takut karena saya ingin merasakan hidup normal seperti orang ingin menikah, ingin berbahagia. Kan 2 anak saya itu kan masih terhilang dari saya, belum ketemu. Itu juga masih ganjelan, kalau saya mati gimana anak-anak saya berpikir begitu. Akhirnya ternyata saya sembuh. Waktu saya mau bayar rumah sakit, ternyata sudah ada yang bayar Bang. Saya bilang, siapa yang bayar? Saya nggak kenal, dan orang itu nggak nemuin saya sama sekali. Namanya Christine, Ibu Christine. Terima kasih ya kalau nonton ini. Saya Laura. Yang kamu tolong di rumah sakit Koja, kena DBD. Selama 5 hari kamu bayarin saya 1 juta lebih. Terima kasih. Semoga kamu nonton acara ini. Saya nggak tahu, orang itu nggak pernah ketemu saya dan saya nggak kenal. Sampai hari ini. Itu keajaiban Tuhan. Terus yang kedua, terserah deh mau percaya nggak, tapi ini saya alamin.
saya pernah mimpi lagi tidur, saya dipegang tangan saya, tapi saya nggak lihat orangnya siapa, tapi saya tahu ada yang menuntun saya, Bang. Pergi ke satu tempat, tapi bukan di dunia ya. Pergi ke satu tempat di atas, itu apa ya? Kayak lapangan golf, luas, hijau semua. Saya bilang ini tempat apa? Tapi saya nggak bodoh-bodoh banget karena saya sudah banyak baca firman Tuhan ya. Ini sepertinya yang itu tuh, yang surga itu. Tapi Ya. kok cuman rumput-rumputan seluas itu gitu. Kok surga nggak ada apa-apanya, saya bilang gitu kan. Terus ternyata saya dibawa naik lagi. Naik lagi kok tempatnya jelek ya. Loh ini apa? Terus saya dikasih pengertian, ini tempat orang Kristen yang nggak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Mereka selamat, tapi tempatnya nggak sebagus yang di atas. Saya dibawa lagi ke atas, di sana banyak mahkota. Tiba-tiba saya menyadari bahwa saya itu pakai gaun yang cantik banget. Nah, di situ saya dengar lagu. Lagunya itu pernah ke gereja besar kan ya, pasti semuanya. Seperti di gereja besar itu suaranya kenceng banget ke telinga, tapi nggak sakit. Di situ badan saya muter, nari, saya nyanyi lagu Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Lagu itu. Tapi saya nggak capek bang, badan ini kayak nggak badan sekarang ini loh, badannya itu lain, muter kayak gangsing gitu, tapi nggak capek. Kalau badan kita kan muter sebentar pasti capek ya, itu saya muter-muter sampai saya terbangun, kok mimpiku bagus banget, yang bener nih aku ke surga gitu ya. Tapi pas saya turun dari ranjang itu, lutut saya kayak orang habis maraton bang. Itulah keajaiban yang saya rasakan. Aduh, masa sih orang sedosa saya bisa Tuhan bawa ke sana gitu ya. Kadang-kadang walaupun saya ngalamin mimpi itu, saya juga masih bertanya-tanya sih sampai hari ini, ya Tuhan masa sih segitu indahnya gitu ya. Padahal kan saya kan orang yang harusnya mati binasa, harusnya masuk neraka lah dengan dosa saya yang segitu banyak gitu. Tapi saya berpikir lagi, dosa apa sih yang Tuhan nggak bisa ampuni gitu kan? Selagi kita sebagai manusia datang gitu ke Tuhan gitu, yang saya alamin sih gitu sih Bang. Ya, jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini, Kak. Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang yang hidupnya baik-baik aja. Gitu ya. Tuhan Yesus itu datang untuk kita yang berdosa ini. Baik, kita boleh mengenal Tuhan Yesus. Roma 10 ayat yang ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tapi tidak boleh juga berhenti di situ. Yakobus 4 ayat yang ke-12. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati.